Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Sobat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak zikir untuk pembuka pintu rezeki. Banyak zikir untuk menarik rezeki, menarik kekayaan atau amalan sugih. Dan kali ini amalan sugih melalui jalur zikir subuh. Pembuka pintu rezeki melalui jalur subuh, zikir subuh. Insya Allah yang mengamalkan ini semua tidak akan pernah fakir, tidak akan pernah miskin seumur hidup, tidak akan pernah kekurangan harta. Amalannya cukup ringan, tidak berat-berat. Yang pertama adalah istighfar sebelum subuh. Istighfar pada saat jam-jamnya orang sahur. Waktunya namanya sahar. Orang yang biasa berpuasa kemudian makan sahur sebelum subuh, itu waktu namanya sahar. Makanya disebut makan sahur. Amalannya istighfar. Baca istighfar saja. Nggak usah baca yang lain. Istighfar saja. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, barang siapa yang mengamalkan istighfar, mendawamkan istighfar pada saat sahur, maksudnya di jam-jamnya orang sahur, yang namanya adalah waktu sahur, maka itu adalah salah satu dari pembuka pintu rezeki. Jadi pertama, untuk membuka pintu rezeki lewat jalur zikir subuh adalah membaca istighfar sebelum subuh. Nomor dua, pada saat adzan subuh, setelah adzan subuh, maka melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum melakukan sholat subuh, sholat sunnah. Sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Hadisnya 2 rakaat sebelum subuh, rokaatal fajri, 2 rakaat fajar, maksudnya sebelum subuh, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maksudnya lebih baik daripada dunia dan seisinya itu dunia dalam genggaman kita. Dalam genggaman kita dalam arti hakikatnya kita lebih baik, sholat itu nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya dengan berbagai gemerlapnya dunia itu, maka itu lebih baik sholat 2 rakaat sebelum subuh. Dalam arti nilai kekayaan, nilai sugih, dalam arti zikir pembuka rezeki, maka sholat 2 rakaat sebelum subuh ini sangat-sangat vital. Karena dia adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rasulullah SAW sampai wafat tidak pernah meninggalkan ini. Sholat 2 rakaat sebelum subuh ini tidak pernah ditinggalkan Rasulullah. Bahkan meskipun pernah kesiangan. Pernah kesiangan pada saat waktu itu Rasulullah sedang dalam perjalanan. Menjelang subuh, tengah malam, lewat tengah malam, semua pada kecapean, pada istirahat, berhenti. Kemudian Rasulullah berpesan pada Bilal. Bilal, kau jangan tidur. Nanti kau bangunkan kami pada saat subuh. Semua pun tidur, termasuk Rasulullah. Bilal yang disuruh jaga menunggu waktu subuh ternyata terlalu lelah, kecapean, sehingga Bilal pun ketiduran juga. Sehingga pada saat matahari sudah naik matahari, sedang pipinya Rasulullah kena sinar matahari, Rasulullah terbangun. Rasulullah terbangun bilang, celaka kau Bilal, kau suruh jagain waktu subuh, ternyata kau tidur juga. Nah, ternyata Rasulullah sholat subuhnya kesiangan. Uniknya, Rasulullah sholat sunnah sebelum subuh. Jadi meskipun kesiangan, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu tetap Rasulullah tunaikan. Sampai akhir wafatnya, akhir hayatnya Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Nomor 3, pada saat antara adzan dan iqamah membaca tasbih malaikat subhanallah bihamdihi subhanallahil-adzim astaghfirullah. Suatu ketika ada riwayat seorang laki-laki mendatangi Rasulullah, pedagang ini. Ya Rasulullah, Allah telah meninggalkanku. Kenapa kau berkata demikian? Dagangan saya merosot, merugi, harta saya nyaris habis. Usahanya menurun drastis, maksudnya begitu. Kemudian kata Rasulullah, kenapa kau tidak amalkan membaca tasbih malaikat?
Apa itu ya Rasulullah? Subhanallah bihamdihi subhanallahil adzim. Tasbih malaikat. Bahkan kata Imam Ali bin Thalib radhiyallahu anhu, barang siapa yang membaca subhanallah bihamdihi subhanallahil adzim 200 kali, maka itu adalah pembuka pintu sorga. Dan setiap dia berdoa yang diawali dengan subhanallah bihamdihi subhanallahil adzim 200 kali, maka doanya akan terkabul dan dia digolongkan pada arifillah. Sementara tasbih malaikat itu ada sambungannya, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim astaghfirullah. Membacanya subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim astaghfirullah. Berapa kali? 100 kali. Dibaca 100 kali subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim astaghfirullah. Kapan itu? Antara adzan dan iqomah. Waktunya cukup singkat. Antara adzan dan iqomah subuh. Waktunya pendek sekali, tapi cukup untuk membaca subhanallah bihamdihi subhanallahil adzim astaghfirullah ini 100 kali antara baina adzan wa iqamah subuh, antara adzan dan iqamah subuh. Kemudian setelah sholat subuh membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahati. Sholawat ini. Sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sholawat karimil abai, ya Allah muliakanlah bapakku dan ibuku. Karimil abai wal ummahati, muliakanlah bapakku dan ibuku. Karena orang yang tidak pernah mendoakan orang tuanya maka terputus rezekinya. Jadi ada anak yang tidak mendoakan orang tuanya, terputus rezekinya. Sebaliknya seorang anak yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya, seperti ini tadi, sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahati. Mendoakan kedua orang tuanya, muliakanlah ya Allah abaku dan umiku, bapakku dan ibuku, maka tidak akan putus rezekinya. Tidak akan putus rezekinya seumur hidup. Habis subuh itu. Kemudian membaca ya Honni, ya Muhni, ya Fattah, ya Rozak. Ya Muhni, ya Muhni, ya Fattah, ya Rozak. 100 kali. Setelah sholat subuh. Ya Honni yang maha kaya. Ya Muhni yang maha memberi kekayaan. Ya Fattah yang membuka pintu rahmat. Ya Rozak yang maha pemberi rezeki. Ini serba kekayaan semua. Yang maha kaya, yang memberi kekayaan, yang membuka pintu rahmat, dan maha pemberi rezeki. Ini berdoa dengan wasilah Asmaul Husna. Allah itu mempunyai 99 nama baik, maka berdoalah dengan nama-nama Allah yang baik itu, dengan Asmaul Husna. Nah, salah satu doa untuk membuka pintu rezeki dengan Asmaul Husna itu, ya ini, yang sering diamalkan oleh para wali, para ulama, para kiai, bahkan para habaib, yaitu ya Honni, ya Muhni, ya Fattah, ya Rozak. Ya Honni yang maha kaya, ya Muhni yang maha memberi kekayaan, ya Fattah yang maha pembuka pintu rahmat, dan ya Rozak maha pemberi rezeki. Berapa kali? 100 kali. Kapan itu dibacanya? Setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh membaca ya Honni, ya Muhni, ya Fattah, ya Rozak 100 kali. Nggak lama kok, ini paling 5 menit, 6 menit, ya kurang lebih begitu. Nggak lama. Ya Honni, ya Muhni, ya Fattah, ya Rozak, ya Honni, ya Muhni, ya Fattah, ya Rozak 100 kali setelah sholat subuh. Itu pembuka pintu rezeki. Apalagi kalau ditambah dengan sedekah subuh. Sholat subuhnya di masjid, masukkan kotak infak, sedekah subuh. Atau kalau sholat di rumah dia menabung di celengan, di kaleng, di botol aqua. Dia tabung sedekah subuh setiap subuh. Maka akan didoakan oleh 2 golongan malaikat dan didoakan oleh 2 malaikat. Kalau orang sudah didoakan malaikat, didoakan baik insya Allah. Apalagi didoakan dalam arti rezeki. Karena dia bersedekah subuh, maka insya Allah tidak akan pernah miskin, tidak akan pernah kekurangan harta, tidak akan pernah jauh dari limpahan karunia rezeki yang melimpah ruah. Ini amalan-amalan zikir setelah subuh, zikir subuh yang insya Allah bagi yang mengamalkannya akan kaya raya seumur hidup. Seumur hidup tidak akan miskin, tidak akan pernah kekurangan harta. Namun ada pantangannya. Amalan-amalan kaya, amalan sugih itu ada pantangannya. Pantangannya
Kalau sudah dilanggar, buyar semua. Kalau pantangan ini dilanggar, hapus semua, hancur semua. Amalan-amalan kekayaan, amalan sugih itu. Pantangannya pertama adalah maksiat. Apa maksiat itu? Ya minum khamr, judi, maksiat-maksiat pada Allah, maksiat. Kalau sudah maksiat, hancur nanti amalan rezekinya. Kedua, nggak sholat, nggak puasa. Nah, orang nggak sholat mau amalkan amalan rezeki, amalan sugih dari mana? Dia nggak sholat, jadi harus sholat. Nomor 3, berzina. Orang berzina itu hancur rezekinya, hancur kekayaannya orang berzina. Jadi pantangan-pantangan ini tidak boleh dilanggar. Keempat, durhaka pada dua orang tua. Orang yang sudah durhaka pada orang tua, itu dunianya akan jauh dari dia, jauh dari rezeki, jauh dari rahmat, jauh dari segalanya. Orang yang durhaka pada dua orang tua, itu pantangan-pantangan yang nggak boleh dilanggar. Percuma mengamalkan amalan sugih, amalan kaya, kalau dia melanggar pantangan-pantangan tersebut. Baik sahabat, cukup demikian. Semoga bermanfaat sebagai pelajaran iktibar bagi kita semua. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.